Kembali lagi bersama I'm Mr. Worka dalam pembahasan Swallow Star terbaru yang jadi konten terakhir saya di 2025 ini teman-teman. Waktu cepat sekali ya. Ada apa ini? Setelah terjebak di dalam penjara es 2000 tahun lebih, Luo Feng akhirnya keluar. Bahkan dia juga mendapatkan medali warisan Dewa Binatang. Sempat terjadi sedikit konflik dengan Lord Tianlang juga. Namun Luo Feng berhasil diselamatin sama gurunya yang datang pakai salah satu klonnya. Setelah ngobrol sama tuan guru, pada akhirnya Luo Feng memutuskan untuk memberikan medali warisan yang dia dapetin buat gurunya, yakni guru monyet. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita Lego. Setelah menceritakan semua hal yang terjadi di dalam penjara es kepada tuan guru monyet, Luo Feng kini sedang memberikan medali warisan Dewa Binatang kepada si guru yang lebih membutuhkannya. Dengan tangan gemetar, Zhen Yan mengakui bahwa muridnya itu sangat hebat. Tidak hanya dia telah mempermainkan sosok venerable, bahkan dia juga telah membuat Lord Tianlang cukup dipermalukan. Dan karena medali warisan itu merupakan benda yang sangat penting, Zhen Yan bermaksud untuk menolak pemberian Luo Feng. Tapi Luo Feng yang cukup memaksa memberikannya sangat ikhlas kok. Terlebih dia juga masih punya kesempatan lain untuk bisa mendapatkan benda seperti itu nantinya. Dan ya, pada akhirnya Zhen Yan pun menerima apa yang telah diberikan oleh sang murid. Cuman masalahnya, untuk mendapatkan medali warisan lainnya, Luo Feng masih harus menunggu lama lagi. Itulah yang bikin tuan guru jadi nggak enak hati. Nggak masalah juga, kata Luo Feng. Sebelumnya guru kota kekacauan udah bilang karena Lord Tianlang udah tahu identitas Luo Feng, dia pasti akan segera menyebarkan berita ke seluruh alam semesta. Dan saat itu terjadi, maka Luo Feng akan menerima ancaman dari berbagai ras yang bisa melakukan apa saja asalkan Luo Feng bisa dihabisi. Sebagai sosok yang dihargai oleh ras manusia, tentu saja petinggi manusia tidak akan tinggal diam begitu saja. Dan guru kota kekacauan akan menggunakan alasan tersebut untuk mengajukan permohonan mendapatkan medali warisan Dewa Binatang kepada para petinggi manusia buat Luo Feng, supaya dia bisa segera meningkatkan kekuatan dan tak perlu takut lagi sama musuh yang coba mengincarnya di masa depan. Dengan bakat dan status Luo Feng saat ini, permintaan tersebut pasti bakalan disetujuin 100%, kata gurunya. Dan benar saja, singkatnya Luo Feng berhasil mendapatkan medali warisan Dewa Binatang jalur emas ruang yang sangat cocok buat dia. Tak lama setelah Lord Kota Kekacauan melakukan pengajuan. Selanjutnya kita akan berpindah ke area titik teleportasi Kota Kekacauan. Setiap portal teleportasi yang dibentuk di sana akan terbebas dari pelacakan. Makanya seseorang bisa membuka teleportasi kerajaan dewa dengan aman tanpa takut bakalan diikutin sama musuh. Koordinat salah satu pelayan Luo Feng yang berasal dari ras demon, titiknya tidak jauh dari tempat warisan. Kira-kira dengan menggunakan kapal luar angkasa butuh waktu setengah tahun bagi Luo Feng dan gurunya buat bisa tiba sampai tujuan. Ketika Luo Feng lagi jalan-jalan sama gurunya di tempat tersebut, cukup banyak mata yang melirik keduanya. Ngomongin Zhen Yan yang pengen ninggalin kota kekacauan setelah cukup lama tinggal di sana. Mereka juga mempertanyakan siapakah sosok yang ada di sebelah Zhen Yan. Sudah pasti, cuman ada satu nama yang bisa terpikirkan oleh mereka yang belum pernah melihatnya. Dia adalah Luo Feng, yang identitasnya baru-baru ini juga dirumorkan sebagai Yang, alias Blade River King. Karena si Blade River King itu juga World Master sama kayak Luo Feng, mereka sangat yakin kalau rumor yang beredar itu memang benar adanya. Sosok jenius yang digadang-gadang setara sama salah satu murid berbakat guru Lord Kota Kekacauan yang sudah meninggal, KD. Abis jadi bahan gosip, Luo Feng dan Zhen Yan kemudian teleportasi ke tempat terpencil di luar teritorial manusia. Lalu tertawa bersama-sama karena tebakan dari orang-orang yang ngomongin mereka berdua sebelumnya itu sangat tepat. Zhen Yan sangat bangga sama muridnya yang sekarang sudah jadi orang terkenal dan banyak prestasi. Menurut Luo Feng, itu sih tebakan yang gampang. Di ras manusia sendiri orang sekuat dia nggak terlalu banyak. Terlebih cuma sedikit yang punya hubungan dekat sama Zhen Yan, jadi gampang ditebak. Menjadi terkenal emang biasanya bikin banyak masalah, tapi nggak buruk-buruk juga bisa terkenal, kata Luo Feng mah. Untuk bisa mencapai tempat warisan, Luo Feng sebelumnya punya kapal biologis dengan kecepatan 80 kali cahaya. Tapi sayangnya itu udah diambil sama Venerable Douko. Nasib baik di sini gurunya punya kapal yang kecepatannya 90 kali kecepatan cahaya, yang akan digunakan sebagai kendaraan bagi mereka untuk bisa mencapai tujuan. Setelah kapalnya terlihat, nggak pakai basa-basi, keduanya pun langsung berangkat. Luo Feng menghabiskan waktu perjalanannya berlatih plat logam ketiga. Ketika keluar dari Dark Universe, Zhen Yan ngasih tahu muridnya yang lagi latihan kalau mereka akan segera tiba di tempat warisan. Alam rahasia dewa leluhur yang legendaris yang memiliki diameter 160 juta tahun cahaya sebanding dengan ukuran satu negara alam semesta. Dari jauh Luo Feng bisa melihat pemandangan seperti sungai yang sangat luas.
3 bulan kemudian, setelah memasuki tempat warisan kapal, mereka sedikit mendapatkan guncangan dari angin puyuh. Dikatakan bahwa angin puyuh abu hitam merupakan hal yang sangat umum di alam rahasia dewa leluhur. Angin puyuh abu hitam yang ukurannya kecil saja bisa melukai pejuang level Universe Venerable. Kalau yang gede, katanya bisa musnahin sosok di level tersebut. Tapi itu bukan masalah bagi Luo Feng dan gurunya yang naik kapal yang daya tahannya bisa menahan angin puyuh tersebut. Jadi mereka bisa terus melanjutkan perjalanan lebih dalam. Setelah mereka berdua sampai di titik lokasi tempat warisan, keduanya malah dihadapkan dengan tempat yang begitu kosong. Tapi tiba-tiba saja mereka langsung dipindahin ke sebuah tempat dengan pemandangan aurora yang sangat luas, disebut sebagai Danau Aurora. Berada di dalam genangan beberapa saat, Luo Feng mulai merasakan kejanggalan. Dia merasa agak keliengan dan bisa langsung menyadari pikirannya sedang berusaha dihipnotis. Setelah keluar dari jebakan hipnotis, keduanya langsung memasang sikap waspada. Di saat itulah muncul sosok pejuang Universe Venerable yang berkata kalau kedua pendatang di hadapannya cepat juga bisa bebas dari hipnotis. Entah itu Luo Feng ataupun gurunya, keduanya sama sekali tidak menyadari kehadiran sosok sekuat itu yang padahal sangat dekat sama mereka. Sosok tersebut memperkenalkan kalau dia cuman seorang penyambut di sekte Dewa Leluhur, serta meminta Luo Feng dan gurunya segera nunjukin medali warisan Dewa Binatang. Kalau nggak punya, maka keduanya akan langsung dimusnahin di tempat karena sudah sembarangan memasuki wilayah suci sekte Dewa Leluhur. Sang penyambut melepaskan kekuatan api yang mengelilingi Luo Feng dan gurunya. Api yang tekanannya sangat kuat, makanya keduanya langsung nunjukin medali warisan Dewa Binatang masing-masing. Setelah keduanya menunjukkan medali warisan, sang penyambut melenyapkan kekuatannya dan minta keduanya buat ngikutin dia. Ketika menatap ke arah langit-langit, Luo Feng sadar jika aliran sungai luas yang sebelumnya dia lihat dari kejauhan ternyata terdiri dari aurora yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah Danau Aurora 5 warna yang legendaris. Setiap danau maksimal diameternya 10 tahun cahaya yang memiliki kekuatan tanpa batas. Danau tersebut merupakan salah satu harta karun terkuat di alam semesta. Satu tetes aurora yang jatuh sudah cukup untuk memberikan luka fatal kepada Universe Venerable. Luo Feng dan Zhen Yan selanjutnya akan masuk ke dalam pulau, atau lebih tepatnya Pulau Ungu yang ada di dalam Danau Aurora 5 warna. Sebagai harta karun terkuat di alam semesta, selama bisa diakui oleh Aurora, seseorang bisa masuk ke dalamnya dengan aman. Sambil mengikuti sang penyambut dan untuk memastikan keadaan aman, Zhen Yan bergerak lebih dulu dan dia menyentuh dinding Aurora di depannya. Setelah memastikannya aman, barulah dia nyuruh Luo Feng buat masuk. Sangat perhatian memang tuan guru satu ini. Ceritanya, mereka akhirnya masuk ke dalam wilayah Pulau Ungu yang akan menjadi tempat tinggal sementara para penerima warisan. Baru sebentar berada di sana, Luo Feng bisa langsung merasakan ada hawa keberadaan orang kuat di mana-mana. Sang penyambut mengingatkan, di dalam area Danau Aurora 5 warna dilarang saling membunuh. Begitupun dengan tempat tinggal pribadi dan harta pribadi tidak boleh direbut paksa selama ada di sana. Bagi mereka yang melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi dari Aurora. Nantinya habis ketemu sama penguasa pulau, Luo Feng sama Zhen Yan bisa membangun tempat tinggal di lahan yang masih kosong di sana. Ketiganya lanjut bergerak menuju sebuah istana yang menjadi tempat tinggal sang penguasa pulau. Dari sana nantinya mereka bisa melihat struktur sekte Dewa Leluhur, seperti istana utama Dewa Leluhur yang dijaga secara bergantian oleh 3 Dewa Leluhur. Dan di sekitar sana ada juga tempat tinggalnya 8 Dewa Binatang. Di sekitar lingkar luarnya ada kuil Dewa Binatang Pelindung. Terus ada 72 Jenderal Dewa serta 3.000 utusan Dewa. Dewa Binatang Pelindung dikatakan sebagai sosok yang telah mendapatkan warisan Dewa Binatang lengkap, tapi tidak mewarisi posisi Dewa Binatang. Meskipun begitu, mereka merupakan eksistensi yang sangat kuat. Dan penguasa Pulau Ungu merupakan salah satu Dewa Binatang Pelindung. Mendapatkan beberapa penjelasan, keduanya kemudian masuk ke dalam kediaman penguasa Pulau Ungu. Sementara sang penyambut pergi habis melakukan tugasnya. Ketika masuk ke dalamnya, guru dan murid itu dihadapkan dengan sosok siluet naga yang punya kekuatan jalan api ruang. Dialah sang penguasa Pulau Ungu yang berkata kalau Luo Feng dan Zhen Yan sekarang adalah penerima warisan, dan dia akan memberikan akses buat keduanya untuk memasuki dunia kemuliaan, tempat warisan, tempat harta karun, dan alam rahasia. Totalnya ada 4 tempat yang bisa mereka akses. Penguasa pulau juga memberikan penerima sinyal dunia virtual yang dapat digunakan untuk memasuki dunia kemuliaan.
3 tirai air yang terdapat di luar istana merupakan portal transfer menuju 3 tempat lainnya, selain dunia kemuliaan yang merupakan dunia virtual. Tempat warisan adalah tempat untuk menerima warisan Dewa Binatang, serta tempat demonstrasi perubahan hukum. Setiap kali menerima warisan, mereka akan melihat lebih dulu kemajuan dan pemahaman hukum masing-masing. Terdapat 7 tingkat warisan Dewa Binatang, yang setiap tingkatannya bisa memberikan pencerahan secara cuma-cuma kepada sang penerima warisan. Untuk meningkatkannya, seseorang memerlukan poin yang diperoleh dari dunia kemuliaan. Pemahaman dari warisan Dewa Binatang Luo Feng sekarang ada di tingkat ketiga. Sementara itu, setelah menjalani pemahaman warisan yang menakjubkan, gurunya merasakan segera melakukan terobosan dan langsung menjalani latihan tertutup. Sedangkan Luo Feng bersama dengan teman dari aliansi manusia yang baru saja dia kenal, Raja Ciu, keduanya sedang menuju sebuah tempat yang menyimpan harta karun peninggalan Dewa Binatang generasi terdahulu dari sosok senior super kuat. Kata Ciu, menemukan harta karun hanyalah salah satu aspek di depan, karena sebelum itu mereka harus mengetahui aturan pembatasan yang ditetapkan oleh senior super tersebut, dan setelah itu barulah mereka bisa mengambil harta di dalamnya. Tidak ada yang tahu aturan syarat ketat seperti apa yang ditetapkan oleh para senior super kuat yang meninggalkan harta di sana. Jadi mereka mesti mencari tahunya sendiri. Luo Feng dan Ciu tiba-tiba dihempaskan oleh sebuah kekuatan tak dikenal, kekuatan yang juga membuat berbagai ras yang ada di sana mulai tertarik. Sosok tersebut adalah Beishan Venerable, ras mesin yang gak senang sama ras manusia. Pas keduanya menerima tekanan dari musuh, Luo Feng yang pengen bertindak dihentikan sama Ciu, yang bilang kalau di depan mereka itu Venerable, dan kayaknya dia juga udah tahu aturan pembatasan yang ada di sana. Serangan Beishan bahkan sama sekali tidak merusak sedikit pun gunung di sekitarnya. Tubuh Luo Feng dan Ciu tidak hancur dan cuman sekedar dipermalukan olehnya. Kata Luo Feng, emang kenapa kalau Venerable? Beraninya cuma sama junior yang lebih lemah doang. Bunuh nih kalau berani, kata dia yang nantangin. Pas Beishan mulai ningkatin kekuatan tekanannya, Luo Feng langsung ngeluarin kristal dewa api tertinggi, dan tiba-tiba si Beishan ini langsung ceming. Para pejuang lain langsung pada ketahuin Beishan, yang malah diam, bukan bunuh aja manusia di depannya. Nampaknya dia takut sama aturan di tempat harta karun tersebut. Sementara itu di kediaman Lord Tianlang, dari bawahannya dia dapat laporan penemuan jejak dari seorang ras manusia yang diduga sebagai Blade River King yang sedang berada di tempat harta karun sekte dewa leluhur. Setelah melihat sosok yang dimaksudkan, Lord Tianlang yakin kalau itu adalah si murid Lord Kota Kekacauan yang sempat bersinggungan sama dia, si Luo Feng, yang lagi bertatapan sama sosok Venerable yang takut ngambil tindakan. Gara-gara Luo Feng ngeluarin kristal dewa api yang bisa memicu ledakan besar. Sekalipun Beishan selamat dari ledakan tersebut, dia pasti bakalan kena sanksi dari Aurora karena dianggap melakukan pembunuhan di sana. Kata Lord Tianlang, emang bener-bener si Blood River King ini sangat arogan seperti biasanya. Abis terdiam, pada akhirnya Beishan pun langsung pergi dari sana sambil ngancem kalau Luo Feng pengen terus hidup, dia harus terus bersembunyi di danau Aurora 5 warna ini. Atau kalau enggak, sembunyi aja di sarang ras manusia. Kalau keluar, maka dia bakalan habis. Ancaman kayak gitu sih, cuman Luo Feng cengirin coy. Selanjutnya beralih ke dunia virtual, dunia kemuliaan. Di sebuah bangunan seperti istana, ada banyak pejuang yang berkumpul di sana. Ada juga pembawa minuman dari ras manusia yang sedikit bersinggungan sama ras lain. Tapi langsung di stop sama Luo Feng yang juga hadir di sana. Luo Feng rasa kalau dunia virtual di tempat ini sangat jauh ketinggalan kalau dibandingin sama dunia virtual ras manusia. Dan cuman ada satu battlefield paling terkenal di sana. Di sekitar terlihat para penerima warisan membentuk kelompok-kelompok kecil, kelompok yang sejalan dengan ras masing-masing. Kelompok-kelompok ini punya rasa saling kemusuhan yang cukup besar. Sebagai pendatang yang baru pengen daftar di sana, Luo Feng mesti bikin nickname virtual dulu. Karena orang-orang mengenalnya sebagai Blade River King, maka Luo Feng akan menggunakan nickname Dao He, si gila pedang. Pas Luo Feng nulis nickname-nya pakai tulisan planetnya, ras lain ngomong kalau itu adalah simbol ras asing. Asing sih buat mereka, padahal itu cuma bahasa Cina. Dan itulah ending dari serial Swallowed Star kali ini teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah stay selama beberapa tahun ini guys. Gila sih.